Oke, halo teman-teman. Halo Mas. Ya, Halo Mas di Boris. kesempatan kali Halo. ini kita akan sedikit berbincang mengenai ASN beraneka ya teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah familiar sekali dengan apa sih aneka itu, dan di sini ada teman dari Bapeda Kota Yogyakarta dan juga teman dari Dinas Kebudayaan. Yang pertama Mas Taufik dari Bapeda Kota Yogyakarta, ada Mbak Uli juga dari Bapeda Kota Yogyakarta, dan Mbak Diah dari Dinas Kebudayaan, dan saya sendiri dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ya, oke. Langsung saja ya. Aneka ya. A-nya itu apa ya teman-teman ya kira-kira ya? Akuntabilitas. Ya, oke. Mas Taufik nih kayaknya yang mau cerita sedikit tentang akuntabilitas. Bagaimana sih penerapan akuntabilitas di lingkungan kerjanya Mas Taufik, atau secara umum gimana sih penerapannya di kalangan ASN? Silakan Mas Taufik. Mas, terima kasih waktunya. Penerapan akuntabilitas yang telah saya lakukan dalam bekerja di kantor Bapeda yaitu melakukan monitoring capaian fisik dan keuangan untuk dievaluasi oleh atasan, akan ditindaklanjut untuk perbaikan bagaimana itu ke depannya Mas. Jadi laporan kinerja ya Mas Taufik ya? Laporan kinerjanya Mas. Untuk apa sih? Kenapa sih harus bikin laporan kinerja kayak gitu? Supaya ada pertanggungjawabannya Mas. Oke, jadi nanti kita bisa ya mempertanggungjawabkan kepada atasan, kemudian pada inspektorat, pada OPD lain, seperti itu Mas. Oke, berarti titik poinnya di pertanggungjawaban ya Mas ya? Pertanggungjawaban, Ji. Oke, berarti teman-teman kita sudah tahu ya semuanya ya, bahwa A-nya itu akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja ya gitu. Ya. Nah, lanjut ke N. N itu adalah nasionalisme ya. Oke. Mbak Uli mungkin bisa sharing ya nasionalisme di sini seperti apa? Jadi nasionalisme itu adalah perwujudan rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. Kalau sederhana yang bisa kita lakukan di tempat kerja itu biasanya dilakukan dengan upacara ya Mas ya. Upacara, tapi kadang kan ada yang suka telat, ada yang nggak ikut. Nah itu kan berarti rasa nasionalismenya kurang. Kan seharusnya nggak seperti itu. Oke, selain upacara, menurut Mbak Uli apalagi yang bisa dilakukan ya untuk menunjukkan nasionalisme? Ya, kita bisa melestarikan kebudayaan kita, cinta terhadap budaya yang beraneka ragam, seperti itu Mas. Kayak misalnya pakai batik gitu ya? Ya, pakai batik, pakai kebaya di Kamis Pahing ya? Iya. Oke, berarti sudah dapat ya. Oke. Ya, dapat. Nasionalismenya sudah dapat, terus kemudian ada etika publik. Nah, coba Mbak Uli sekaligus ya bisa menjelaskan tentang etika publik ya. Jadi etika publik itu refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan itu dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Tapi yang terjadi sebelum lama ini tuh ada ASN yang terjerat narkoba dan itu tuh sekda. Itu kan sungguh miris ya Mas ya. Iya, sekda Jenias ya. Kan seharusnya sebagai pemimpin dan ASN tuh nggak boleh gitu ya berperilaku seperti itu. Seharusnya kan bisa menjadi contoh yang baik, terutama kalau dia itu seorang sekda tuh. Iya. Oke ya, sebagai aparatur sipil negara yang harus memberikan contoh yang baik ya. Jadi sesuai dengan etika yang harus dipegang oleh ASN gitu ya. Oke, lanjut ke Mbak Diah nih. Setelah etika publik itu ada komitmen mutu ya Mbak ya. Jadi kaitannya mungkin dengan pelayanan publik nih. Bagaimana sih pelayanan publik yang baik gitu, yang harus dilakukan oleh seorang ASN itu seperti apa? Pelayanan publik yang baik bagi ASN adalah harus pelayanan publik yang tentunya memenuhi kepuasan atau keinginan dari para konsumen gitu atau para masyarakat. Jadi intinya kita harus menerapkan atau kita harus memiliki kinerja yang
mengarah kepada mutu tersebut gitu. Nah, dalam proses penciptaan dari kinerja itu seperti apa? Seperti ada beberapa konsep, Mas, dalam komitmen mutu ini. Itu ada efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Jadi komitmen mutu itu harus merangkum aspek dari efektivitas, efisiensi, inovasi gitu. Singkatnya itu. Oke, ya harus berinovasi ya supaya pelayanannya itu lebih prima gitu ya, lebih lebih gampang, lebih mudah. Gampang gitu. Ya. Iya. Oke. Kurang A nih ya. Siapa nih yang pengen jelasin nih yang terakhir ini kira-kira? Mas Taufik mau jelasin anti korupsi mungkin? Boleh Mas Muklis. Monggo Mas Muklis. Oke ya. Pada dasarnya anti korupsi ini jadi isu yang sangat penting sekali ya di kalangan ASN ya, karena belum lama ini itu Pak Cahyokumolo bilang bahwa setiap bulannya itu ada saja ASN yang terjerat korupsi yang kemudian dipecat gitu. Nah ini kan sangat miris sekali ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai ASN ya harus mulai membiasakan diri menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang ada 9 itu gitu. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu ada kejujuran, ada kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kemudian kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil itu gitu. Semoga bisa memberikan perubahan ya, baik di instansi kita maupun bagi negara kita. Terima kasih.